Yang pertama, kita sampaikan dari awal bahwa KPK dalam hal ini tidak siap untuk mentersangkakan seseorang. Terbukti bahwa apa yang kami dalilkan hari ini kelihatan. Contohnya ya, dari BAP yang dipakai, ini adalah alat bukti yang sudah dipersidangkan, yang sudah ingkrah. Ini kami melihat bahwa mentersangkakan seseorang yaitu melanggar hak asasi manusia karena pembuktiannya sangat lemah. Nah, sebenarnya putusan hakim ya terkait pra-peradilan dari Hasto, menurut saya pemenangnya Hasto ya. Karena pada saat lalu juga ada hasil survei LSI. Nah, menurut saya hasil survei LSI di kasus Hasto ini menurut saya sangat aneh sekali. Menurut saya itu adalah bentuk penggiringan opini, yaitu kepada kasus Hasto. Bayangkan loh, misalkan kalau kasus Hasto ini hakim yang memimpin pra-peradilan dari Hasto, misalkan memenangkan Hasto, wah ini juga sangat wow sekali. Seharusnya ketika pimpinan KPK sudah berganti dan baru saja menjabat sebagai pimpinan KPK, seharusnya harus penuh kehati-hatian lah dalam mentersangkakan Hasto ini. Kalau kita lihat dari kuasa hukum dari Hasto Kristanto, menurut saya sangat jelas sekali mentersangkakan Hasto itu kurang bukti dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes ya, kalau melihat fakta persidangan dan kemandikan kubu KPK serta adanya framing survei LSI, harusnya gugatan pra-peradilan Hasto Kristanto disetujui oleh hakim tunggal. Lagi-lagi kalau ada tekanan politik dari atas. Nah, seperti ini. Terima kasih rekan-rekan. Sebelum menanggapi terkait ahli, yang pertama kita sampaikan dari awal bahwa KPK dalam hal ini tidak siap untuk mentersangkakan seseorang. Terbukti bahwa apa yang kami dalilkan hari ini kelihatan. Contohnya ya, dari BAP yang dipakai, ini adalah alat bukti yang sudah dipersidangkan, yang sudah ingkrah. Nah, ini juga menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya itu membawa bukti-bukti yang baru, bukan malah membawa bukti yang sudah ingkrah di pengadilan pada saat lalu. Ini juga menurut saya sangat lucu sekali ya. Dan ya semoga sajalah pengadilan bisa mengadili seadil-adilnya ya terkait mentersangkakan Hasto ini. Apalagi juga ada hasil survei juga. Ini juga sangat mengejutkan, baru kali ini menurut saya ada hasil survei tiba-tiba yang menyurvei setidaknya pendapat publik terkait perkara Hasto. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Pada saat lalu juga dikomentari setidaknya oleh kuasa hukum, siapa yang menggerakkan LSI menyurvei pendapat publik soal perkara Hasto. Yang cukup mengejutkan dari hasil survei LSI ini, masyarakat yang mengerti terkait permasalahan Harun Masiku, tentang kasus Harun Masiku, itu percaya Hasto itu terlibat. Ini kan sangat lucu sekali. Ini kan hanya penggiringan opini saja, karena yang disurvei juga beropini saja. Pasti juga tidak tahu permasalahan yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba ada hasil survei. Ini sudah menurut saya KPK sudah aneh menurut saya. Sampai ada survei ya, walaupun bukan KPK sih yang menyurvei, tetapi ya ada indikasi lah, setidaknya ada penggiringan opini publik terkait kasus Hasto ini ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan Tribun, kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristanto, Roni, mempertanyakan lembaga survei yang menyurvei perkara Hasto saat ini menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan buronan ex calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku, yang mempertanyakan atas kepentingan siapa survei tersebut dibuat. Kita tidak ada survei yang menunjukkan bahwa seolah-olah Mas Hasto sudah bersalah. Pertanyaannya, siapa yang punya kepentingan di sini? Siapa yang menggerakkan survei-survei tersebut? Kata Roni kepada awak media di PN Jakarta Selatan pada 11 Februari. Ia mengatakan, Sekjen PDIP itu seolah-olah menjadi tersudutnya karena sudah menjadi tersangka. Seolah-olah Mas Hasto menjadi tersudutkan, sudah menjadi tersangka, jelas. Nah, meski begitu, ia meyakini majelis hakim tak akan terpengaruh dengan survei tersebut. Tapi kami yakin bahwa hakim dalam hal ini tidak terpengaruh, tandasnya. Ya semoga sajalah hakim tunggal yang
menangani pra-peradilan dari Hasto itu tidak terpengaruh dari hasil survei, melainkan melihat bukti-bukti dan juga mendengarkan saksi-saksi. Menurut saya itu yang lebih penting ya daripada hasil survei. Ini juga sangat lucu sekali ya. Ini kasus apa tiba-tiba ada hasil survei? Biasanya hasil survei itu ya terkait dengan pilkada, terkait dengan pilpres, lain sebagainya. Ini tiba-tiba ada hasil survei. Ini sangat lucu sekali dari LSI ya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Hans, loh ya, menurut info ada yang baru di parafnya BAB-nya. Ini apa sih maksudnya? Makin bikin Herman aja, soalnya sudah di luar nulur, ubur-ubur ikan lele bikin bingung nyari lah ya le ya. Masuk sejarah Indonesia LSI sampai ada surveinya soal kasus KPK terhadap Hasto. Ini juga sangat lucu sekali. Makin terlihat celah mencari kesalahan. Keadilan akan bersama Hasto pada hari ini dengan sah sebagai tersangka. Ngandang kau Hasto, bernarasi terus demi membebaskan tersangka penyuap KPU Bang. Ayo terus ya. Kita lanjut lagi. Saksi ini sudah diuji di dalam persidangan, sudah di cross, kemudian sudah ada jaksa penuntut umum dan sudah diputuskan oleh hakim yang mulia. Kemudian dalam bukti yang dihadirkan kemarin, teman-teman, ada BAP yang kopi dari kopi. Itu tidak diperbolehkan di dalam hukum pembuktian. Kemudian di dalam BAP ada yang terpotong karena mengambil dari kopi atau screenshot. Kemudian ada BAP yang tidak diparaf. Kemudian hari ini kami melihat bahwa KPK juga mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan BAP yang sudah ada yang kemarin. Tetapi kami melihat tidak utuh. Ini kami melihat bahwa mentersangkakan seseorang yaitu melanggar hak asasi manusia karena pembuktiannya sangat lemah. Nah, seperti itulah. Ya memang sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu kalau kita lihat Hasto Kristianto itu sangat lantang sekali ya mengkritik dari Pak Jokowi. Ya, mulai dari manuver Pak Jokowi pada saat lalu itu Hasto Kristianto sangat lantang sekali mengkritik manuver-manuver Pak Jokowi. Ya, tetapi tiba-tiba Hasto ditersangkakan. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Di tengah Hasto secara terbuka mengkritik Pak Jokowi di pemerintahan Pak Jokowi, tiba-tiba Hasto ditersangkakan. Nah, ini juga bisa saja ini termasuk pembungkaman dan lain sebagainya. Akhirnya tim kuasa hukum Hasto pun juga tidak tinggal diam dan melawan di pra-peradilan. Kita tunggu saja lah nanti beritanya seperti apa. Apakah pra-peradilan Hasto dikabulkan oleh hakim atau seperti apa. Nah, kalau misalkan pra-peradilan Hasto ini dikabulkan oleh hakim, wah, ini juga menjadi presiden buruk ya oleh KPK ya. Bayangkan melawan Hasto Kristianto, bahkan KPK juga harus setidaknya menggiring opini melalui LSI. Ini juga sangat lucu sekali. Malah menurut saya LSI itu sebagai bentuk ketidaksiapan KPK lah dalam pra-peradilan ini, sehingga harus ada hasil survei LSI dan lain sebagainya. Ya semoga sajalah hakim tunggal yang menangani kasus pra-peradilan Hasto tidak terpengaruh terhadap hasil survei apapun. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.